Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba memberikan beberapa hal terkait dengan tugas akhir. Di tempat saya mengajar, tugas akhir terbagi dalam dua wilayah. Jadi, teman-teman yang sudah mengambil tugas akhir bisa mengerjakan perancangan dalam artian membuat karya desain komunikasi visual, ragamnya banyak. Juga bisa mengambil skripsi atau pengkajian. Apakah kedua hal ini berbeda atau sama? Kira-kira kalau beda, bedanya di mana? Kalau sama, persamaannya di mana? Karena kadang-kadang ada anggapan begini, teman-teman yang mengambil perancangan merasa jika yang pengkajian hanya berkutat pada wilayah membaca buku, menulis, baca buku, menulis, baca buku, dan menulis. Sebaliknya, teman-teman yang merancang merasa tidak perlu membaca buku, merasa tidak perlu menulis, merasa tidak perlu membutuhkan teori-teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi memang sudah diambil dari semester 1 sampai semester 6, merasa bukan hal yang penting ketika tugas akhir ya bikin karya selesai. Sebaliknya yang pengkajian merasa terlalu repot untuk bikin karya sehingga amatan-amatan terhadap karya visual sedikit diabaikan. Yang penting baca nulis sudah selesai. Apakah sesederhana itu? Apakah dua hal ini berbeda sehingga satu sama lain saling dihindari karena tidak suka membaca terus merancang, karena tidak suka merancang terus mengkaji? Apa anggapan ini benar atau tidak? Nah, kurang lebih begini. Sebelum saya masuk ke wilayah sistematika, penyusunan argumen dan segala macam, saya ingin coba menyampaikan perihal perancangan dan pengkajian ini terlebih dahulu. Sebenarnya antara perancangan dan pengkajian bukanlah hal yang berbeda sama sekali. Yang membedakan hanya outputnya, tapi prosesnya sebenarnya mirip-mirip. Baik perancangan maupun pengkajian sama-sama membutuhkan yang namanya observasi. Di awal sebelum teman-teman mengajukan tema, di awal sebelum teman-teman menyusun latar belakang masalah dan segala macam, menawarkan permasalahan, yang diperlukan adalah observasi. Baca buku, perancangan dan pengkajian wajib baca buku. Untuk apa? Ya untuk mencari referensi, untuk mendapatkan ide-ide segar. Jadi tidak hanya mengekor kakak kelas bikin karya yang dianggap mudah dan aman terus diikuti sama teman-teman yang lain. Tidak seperti itu. Jadi semakin banyak teman-teman membaca, semakin banyak kalian melihat karya-karya komunikasi visual, melihat karya-karya DKV, maka referensi juga akan terus berkembang. Dan bahan kajian, arah kajiannya juga makin berkembang, tidak hanya berkutat pada satu atau dua teori saja. Jadi pisau bedahnya akan makin beragam. Jadi yang pertama, ingat, observasi. Observasi itu hal yang sangat perlu, mutlak diperlukan sebelum mengajukan judul. Jika dalam pengkajian, observasi dilakukan terhadap materi-materi visual. Entah materi visual yang ada dalam iklan, ada dalam film, ada dalam cover buku, ada dalam fotografi, buku menu, ataupun materi-materi visual yang ada dalam ruang virtual, di internet, di sosial media. Lantas, berikutnya bagaimana bagi teman-teman perancangan? Kalau bagi teman-teman perancangan, observasinya ya ada pada fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi nanti akan tetap terkait antara yang mengkaji maupun yang merancang. Output dari merancang adalah karya visual, output dari kajian adalah bentuk karya penelitian. Nah, yang diteliti adalah materi visual yang dilakukan oleh para perancang. Nah, karya teman-teman yang merancang juga memerlukan hasil penelitian dari teman-teman yang mengkaji. Jadi teman-teman yang merancang juga perlu membaca hasil-hasil kajian, membaca buku. Tanpa adanya sumber bacaan, referensi-referensi yang dimiliki, hasil rancangannya hanya menawarkan segi estetisnya aja tanpa membawa muatan-muatan secara sosial. Ingat, karya desain tidak hanya berfungsi secara estetis, namun berfungsi secara sosial dan berdampak secara sosial karena hubungannya dengan masyarakat. Berikutnya, karya penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kajian ini juga bermanfaat bagi perancangan dan bagi khasanah dunia desain komunikasi visual, terutama bagi sejarah desain, sejarah komunikasi visual. Karena sejarah tidak bakal tersusun dengan rapi tanpa adanya penelitian-penelitian seperti ini. Setelah teman-teman melakukan observasi, hal penting berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun argumentasi dalam wilayah latar belakang masalah. Yang dimaksud masalah dalam penyusunan latar belakang masalah bukan terus ya dipahami sebagai konflik antara si A dan si B, pihak 1 dan pihak 2, bukan. Yang dimaksud masalah di sini adalah teman-teman menemukan permasalahan yang perlu dijawab. Ada apa,
mengapa, bagaimana, di mana, lalu selanjutnya apa yang bisa dilakukan. Misalnya, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan merancang komik. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah untuk mempromosikan suatu hal adalah dengan membuat iklan misalnya. Atau selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian-kajian yang bisa menunjang karya-karya ini setelahnya misalnya. Jadi kajian-kajian itu juga tidak semata-mata meneliti dan menemukan, tidak, tapi juga memberikan argumentasi dan memberikan solusi-solusi ke depannya. Nah, dalam susunan latar belakang masalah pun teman-teman tidak harus muter-muter jauh sampai berbicara panjang lebar, cukup poin-poin utama aja. Selanjutnya, ketika menyusun latar belakang masalah, hal yang perlu dilakukan adalah pemahaman yang perlu ditanamkan dalam diri teman-teman adalah mengenai bahwa karya desain adalah bukan karya yang bisa digeneralisir. Mungkin iklan ini di tempat A berlaku dan cocok. Mungkin media promosi ini di tempat A cocok, di tempat B belum tentu cocok. Makanya kenapa observasi itu penting, kembali lagi ke poin utama. Begitu pula dengan kajian. Mengkaji sinetron A dan sinetron B, kita tidak bisa menyamaratakan karena fenomenanya berbeda, karena tentu saja hasil rancangannya juga berbeda. Jadi hindari untuk berpikir secara general. Berpikirlah secara kasuistik, antara A dan B itu berbeda, pendekatan juga berbeda, pisau analisisnya juga berbeda, sehingga tidak ada landasan teori, tidak ada alasan-alasan yang sama. Banyak teman-teman yang merancang tugas akhir perancangan maupun tugas akhir pengkajian dengan melihat karya-karya sebelumnya, melihat argumen-argumen sebelumnya dan dianggap sama karena kata-katanya menarik, karena kalimat-kalimatnya menarik, terus dicontoh, di copy paste. Jadi nggak bisa seperti itu karena kasusnya juga berbeda. Data dan fakta peristiwa di lapangan yang fungsinya sebagai argumen untuk yang melatar belakang masalahmu itu perlu ada di latar belakang masalah. Jadi argumen-argumen yang baik adalah argumen-argumen yang berasal dari fakta peristiwa, bukan terus mengada-ada. Selanjutnya, ketika argumentasi di latar belakang masalah sudah selesai disusun, maka jelas nanti kita akan perlu memecahkan dengan cara seperti apa. Kadang-kadang ketika sudah selesai latar belakang masalah terus bingung mau ngapain. Ya sudah, apa yang ada di dalam latar belakang masalah, kalian ingin memecahkan dengan hal apa dan tujuannya apa. Makanya kenapa di bagian setelah latar belakang masalah ada namanya rumusan masalah. Jadi beberapa argumen yang memuat permasalahan di latar belakang itu, terus teman-teman breakdown, kalian turunkan dalam bentuk rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang menjawab latar belakang masalah, saling berkaitan. Jadi kata-kata seperti menarik, komunikatif, informatif, apakah itu memang perlu atau hanya sekedar mengekor kakak kelas atau sekedar bingung ingin menulis apa, sehingga ya sudahlah kasih tulisan informatif, komunikatif. Apakah itu ada ukuran yang jelas? Ukuran komunikatif itu yang seperti apa? Ukuran yang informatif juga seperti apa? Ukuran kemenarikan juga yang seperti apa? Apakah latar belakangmu memuat sesuatu yang tidak menarik? Di faktor apa, mengapa? Karena ada fenomena yang di masyarakat, ada fenomena ketika masyarakat menyaksikan sebuah iklan, katakanlah ada sebuah miskomunikasi misalnya, atau ada apa, itu terus gak menarik misalnya. Nah, istilah-istilah seperti menarik, komunikatif, informatif ini sudah sering kali diulang oleh teman-teman. Nah, apakah itu juga terkait dengan permasalahan yang ada di latar belakang masalah? Dengan menemukan apa, bagaimana, mengapa, kapan, apakah menarik, informatif, itu juga ada ukuran yang jelas. Nah, kadang-kadang kalau nggak ada parameternya kan terus cara menjawabnya pun nanti nggak cocok. Jadi teman-teman ketika bikin rumusan masalah tapi parameternya nggak jelas, ukuran menarik itu yang seperti apa, ukuran informatif yang seperti apa, coba nanti ketika karya kalian sudah selesai, kaitkan karya kalian, apa karya kalian itu udah informatif, cara ngecek informatif dan enggak kan harus sudah sampai ke audiens, harus ada uji coba yang di audiens, itu baru menjawab rumusan masalahmu. Nah, selama ini ketika tugas akhir selesai disidangkan, apa sebelumnya sudah melakukan uji coba, menarik enggak, informatif enggak, kan enggak ya. Jadi buatlah rumusan masalah yang nanti parameternya bisa diukur. Jadi buatlah rumusan masalah yang kira-kira nanti ukuran-ukurannya bisa dipertanggungjawabkan ketika teman-teman membuat karya atau ketika teman-teman melakukan analisis dengan teori-teori tertentu. Berikutnya perihal teori. Perlu nggak sih teman-teman perancangan mempelajari teori-teori?
Perlu nggak sih teman-teman pengkajian memahami mengenai gaya-gaya desain, gaya gambar, gaya dalam foto, gaya dalam iklan dan segala macam? Perlu. Jadi yang merancang, yang mengkaji sama-sama perlu memahami dan perlu membaca. Jadi meskipun teman-teman merancang, ya tetap saja perlu membaca, perlu memahami teori. Untuk apa? Karena masing-masing bab, masing-masing bagian dalam tugas akhir yang kalian kerjakan harus ada pertanggungjawabannya, harus terkait dengan bagian-bagian setelahnya. Misalnya gini, argumentasi di latar belakang masalah terkait dengan objek materialnya, baik fenomena maupun materi visual. Nah, materi visual dan fenomena ini harus dirumuskan masalahnya melalui rumusan masalah. Nah, setelah ada rumusan masalah, kira-kira tujuannya apa? Kalau dia udah punya tujuan, maka manfaatnya apa? Kadang-kadang kalian bikin tujuan dan manfaat itu template, ngikutin karya-karya sudah ada, ngikutin bundle-bundle sudah ada, terus cuma diganti bentuknya aja, diganti medianya aja. Yang dulu bikin iklan, terus karena kalian bikin animasi, ditulis animasi. Jadi nggak sesederhana itu, nggak sesimpel itu. Jadi karena kalian yang memiliki latar belakang, kalian yang merumuskan, maka masing-masing memiliki tujuan sendiri-sendiri, memiliki manfaat sendiri-sendiri. Yang jelas tetap berpatok pada buku panduan, tapi secara redaksional, tujuan secara detail, ya melihat dengan rumusan masalah kalian. Idealnya seperti itu. Jangan lupakan terhadap perancangan-perancangan terdahulu yang relevan, dan jangan juga abai terhadap pengkajian-pengkajian terdahulu yang relevan. Inilah gunanya ketika teman-teman menulis mengenai tinjauan literatur, tinjauan pustaka. Jadi bukan hanya sekedar mencantumkan, ya tidak, tapi benar-benar meninjau. Perancangan terdahulu silakan ditinjau, silakan direview, siapa yang merancang, di mana, apa, mengapa, bagaimana dia merancang, teorinya seperti apa, ada permasalahan seperti apa, ada celah yang bisa kalian isi enggak, ada celah yang bisa kalian review enggak. Itu namanya meninjau. Tapi kalau cuma mencantumkan si merancang siapa, di mana, hasilnya apa, kalau cuma seperti itu namanya belum meninjau, namanya mendeskripsikan perancangan terdahulu. Sama dengan teman-teman yang mengkaji, tidak sekedar mendeskripsikan kajian terdahulu, tapi juga meninjau kajian terdahulu. Apakah kajian terdahulu itu memiliki andil dalam pengkajianmu saat ini, ada kekurangan tidak, kira-kira bisa direview seperti apa, baik dari sudut pandangnya, baik dari perspektifnya, maupun dari cara dia menganalisis. Nah, jadi latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, tinjauan, dan teori saling terkait. Nah, berikutnya untuk bagian landasan teori. Banyak yang kurang paham betul mengenai landasan teori. Landasan teori ya landasan berpikirmu. Kira-kira kamu ingin berpikir dengan landasan yang mana? Misalnya ketika teman-teman melakukan kajian terhadap fotografi, ingin melakukan kajian terhadap karya foto, artinya teori-teori dalam foto itu apa, terus foto itu ada di mana, ada di media massa misalnya, ya teori-teori ada dalam media massa. Nanti ingin pisau bedahnya ingin pakai apa misalnya, ingin pakai analisis wacana kritis, ya sudah analisis wacana kritis, cukup itu aja. Untuk teori-teori yang nantinya tidak terpakai, ya nggak perlu dimasukkan, cukup yang berguna aja, nggak usah terlalu banyak, pisau yang dipakai aja. Misalnya gini, cuma butuh 2 teori, ya 2 aja. Butuh 1 ya 1 aja, 1 tapi terpakai semua secara detail, itu lebih baik daripada membuat landasan teori tebal-tebal tapi yang terpakai cuma 1. Halaman-halaman berikutnya mubazir, nggak kepakai. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti ada beberapa bagian yang akan saya bikin video lagi lebih panjang, lebih detail dengan beberapa contohnya. Ini sebagai pengantar, nanti teman-teman bisa bertanya lewat komentar atau bertanya lewat inbox dan segala macam, nanti agar kita bisa berdiskusi bersama selama pembelajaran daring. Oke ya, dari saya cukup. Selamat siang.